Halo Sobat Vokasi, perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Abdul Subagja Hadi Wijaya. Dan pada hari ini saya akan menceritakan semuanya perjalanan awal saya hingga detik ini menjadi mahasiswa berprestasi untuk Universitas Diponegoro tingkat diploma. Yuk kita simak bareng-bareng ya. Awalnya ikut Pilmapres itu karena ingin membuktikan diri sendiri ya. Aku juga pengen tahu sebenarnya apa sih itu Pilmapres dengan mengikutinya. Dan sebenarnya sebelum mengikuti, saya sendiri memandang Pilmapres hanyalah sebuah kejuaraan biasa. Tapi saat menjadi bagian dari cerita ini, saya paham betul bahwasannya Pilmapres itu lebih dari sebuah kejuaraan ataupun title, tapi ini adalah tentang bagaimana responsibility kamu mewakili Universitas Diponegoro di tingkat lebih lanjut. Jadi alasan awalnya sebenarnya karena ingin membuktikan, tapi saat menjadi bagian dari cerita ini, saya justru tidak ingin membuktikan untuk diri sendiri. Saya ingin membuktikan kepada dunia bahwa Universitas Diponegoro adalah salah satu universitas terbaik di dunia. Saya aktif di beberapa bidang ya teman-teman ya. Paling aktif adalah di bidang Master of Ceremony, pembicara dan juga moderator. Dan lebih dari itu, saya juga aktif sebagai Ketua Generasi Baru Indonesia Genbi tingkat Universitas Diponegoro. Lalu juga mengikuti beberapa lomba, seperti yang terakhir adalah lomba saya bersama PKN STAN, lalu ada ISIF, Olivia, dan masih banyak lomba lainnya. Waktu teman-teman ya, karena saat menjadi Mawapres ini prosesnya ini adalah proses terpanjang dan tersulit yang pernah saya ikuti selama mengikuti kompetisi apapun, karena persiapannya harus sangat matang dari mulai konsep, eksekusi hingga produk jadinya. Dan waktu adalah salah satu hal yang paling menantang karena deadline yang ditetapkan begitu cepat, lalu juga perkuliahan dan harus membagi waktu. Tapi alhamdulillahnya karena telah melalui masa ini, saya menjadi paham betul mengenai bagaimana caranya untuk manajemen waktu lebih baik lagi ke depannya, dan sekarang saya sudah mulai terbiasa dengan hal ini. Coping mechanism saat pengen menyerah itu berbeda ya, tapi saat aku sendiri teman-teman, fun fact, aku adalah mahasiswa berprestasi juara 3 di sekolah vokasi, dan saat itu aku udah ingin menyerah saja sih. Aku tidak ingin lanjut ke universitas, aku nggak ingin lanjut ke level yang lebih tinggi, Jawa Tengah bahkan nasional, tapi mungkin takdir berkata lain karena aku harus menjadi mahasiswa berprestasi tingkat 1. Alhamdulillahnya. Jadi coping mechanism aku saat aku ingin menyerah di saat-saat seperti itu, saat-saat aku tidak yakin dengan diriku, adalah dengan makan es krim. Jadi itu adalah salah satu yang paling aku suka karena jadi ngerasa tenang gitu, terus bisa apa ya, brain freeze dikit gitu ya, mungkin itu mungkin ngeriset semuanya yang ada di kepala kita sih. Karena apa yang telah aku lalui di awal dan apa yang pernah aku perbuat di awal sih. Jadi lebih tepatnya itu banyak sekali responsibility menjadi mahasiswa berprestasi, dan saya rasa saat saya bilang saya ingin menyerah, saya justru menghilangkan kesempatan dan juga apapun yang telah saya mulai sebelumnya, dari mulai produk inovatif saya sendiri ataupun produk yang saya bawakan untuk mahasiswa berprestasi, lalu juga dari capaian unggulan saya, bahkan dari naskah yang saya buat, itu semuanya juga saya buat dengan impian agar semuanya bisa terrealisasi. Jadi semua itu juga menjadi motivasi terbesar saya karena ingin juga membanggakan nama Universitas Diponegoro, begitu juga dengan sekolah vokasi, terutama akuntansi perpajakan. Never get through anything alone, karena saat kamu merasa dunia akan lebih baik-baik saja, jika dilaluinya sendiri, kamu sangat salah. Kamu pasti butuh waktu sendiri dan itu sangat-sangat wajar. Tapi di saat kamu merasa semuanya harus sendiri, itu justru akan menghancurkan mimpi kamu, karena kamu butuh sekali pandangan ataupun POV dari orang lain. Apakah mereka memberikan ide, apakah mereka memberikan masukan maupun kritik yang membangun, karena semua itu akan sangat berguna bagi kalian di akhir waktu nanti.
kita ke depannya adalah lulus menjadi lulusan tercepat di akuntansi perpajakan. Mungkin amin ya. Karena menjadi mawapres juga salah satu hal yang mungkin dapat privilege dari fakultas ataupun prodi saya sendiri, dan privilege-nya juga membantu saya dalam kelulusan ini. Jadi itu mungkin bisa menjadi poin plus lah ya. Itu yang pengen saya lalui pertama. Lalu yang kedua adalah langsung bekerja dan juga sambil insya Allahnya jika rezeki mencari S2 teman-teman. Jadi itu adalah dua hal yang sangat saya impikan. Yang mengikuti jejak aku, just be yourself teman-teman. Kalian gak seganteng aku, enggak ya. Kalian gak sehebat aku juga mungkin. Dan pokoknya kita beda teman-teman. Mungkin aku ada di sini, kalian ada di sini, tapi somehow tahun depan kalian bisa di sini, aku tetap di sini. Jadi tetap aja percaya sama diri kalian sendiri, walaupun kita berbeda sekarang, tapi apa yang kalian perbuat sekarang dan apa yang kalian tanam sekarang pastinya akan bertumbuh lebih baik dan juga lebih hijau dari apa yang kalian pikirkan. Jadi just be yourself and never surrender. Baik, itu ya teman-teman video dan juga cerita pendek dari perjalanan Filmapres bersama saya Muhammad Abdul Subagja Hadi Wijaya. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.